kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Aduh, semangatnya luar biasa ya. Pak Guru juga ini ikut bersemangat karena pada hari ini sudah beberapa minggu kita ini bisa melaksanakan pembelajaran secara luring ya. Jadi tidak lagi di rumah. Nah, inilah yang membuat kita bersemangat karena bisa bertemu kembali ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, saya persilahkan dulu satu orang untuk memimpin doa ke depan. Nah, satu dua orang ini kita rolling ya setiap minggunya agar semua temannya bisa diberi kesempatan untuk bisa menjadi pemimpin di sini. Ini intinya agar suatu saat kalian semua juga bisa menjadi pemimpin ya. Coba siapa yang bisa memimpin temannya? Angkat tangannya. Oke, sekarang saya beri kesempatan Akila. Seluruhnya siap gerak. Mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Amin. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, sebelum kita belajar, mari kita sempatkan waktu kita sejenak untuk membaca Al-Quran yang masih terkait dengan materi kita pada pagi hari ini tentang kebersihan. Nah, sekarang saya berikan tugas dibuka Al-Qurannya surah Al-Maidah ayat 6. Ya, silahkan dibaca ya. Bagaimana, selesai? Sudah. Nah, setelah kita membaca Al-Quran, nah, bagaimana kalau kita bersemangat dulu dengan menyanyikan lagu Khatamul Quran ya? Ingat semua lagunya? Kita harus semangat ya. Coba kita menyanyikan lagu Khatamul Quran. 1, 2, 3. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Yuk, semangatnya semua bernyanyi luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, tadi sudah kita sudah membacakan Al-Quran, ya, sudah berdoa, sudah menyanyikan lagu Al-Quran. Nah, ini semua adalah bentuk bahwa kita adalah hamba Allah ya, yang beriman dan bertakwa. Nah, hamba Allah yang beriman dan bertakwa itu adalah manusia atau hambanya yang memiliki hubungan baik ya antara hablum minallah, yaitu hubungan kita antara kita dengan Allah, dan hablum minannas, hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, terkait dengan hubungan sesama manusia, nah, kita ini sebagai bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Apa artinya majemuk? Beraneka ragam ya, mulai dari sukunya, ras, agamanya, bahasanya, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara kita menjalani kehidupan di dalam keadaan masyarakat seperti ini? Bagaimana cara kita? Ada yang bisa jawab? Ya, Pak Guru jawab ya. Caranya adalah kita harus menerapkan pola kehidupan yang moderasi beragama ya.
moderasi beragama itu moderasi beragama. Ya, bahwa kita dalam menjalankan kehidupan beragama ini kita harus di tengah-tengah ya. Tidak boleh terlalu ekstrim, tidak boleh terlalu keras. Akhirnya semua orang dianggap salah. Yang tidak sependapat dengan dia salah semua. Ya itu tidak boleh ya. Begitu pula tidak boleh pula kita terlalu lemah ya. Tidak boleh juga. Nah, kita harus di tengah-tengah. Ya, kita harus belajar menerima segala perbedaan. Perbedaan pendapat dengan orang diterima ya, lapang dada. Ya. Nah, kita harus saling harga menghargai ya. Saling hormat menghormati, saling bantu membantu ya. Meskipun berbeda keyakinan, berbeda suku, agama dan ras ya. Oke. Sebelum kita belajar, kita harus kondisikan dulu ya kita agar siap belajar ya. Hafiz, coba diluruskan Hafiz kursinya. Ya, maskernya itu dirapatkan ya. Posisi duduknya diperbaiki semua dulu. Kursinya yang agak serong diluruskan semua. Sambil Pak Guru ini mengecek kehadirannya ya. Nah, anak-anakku, hari ini ada temannya yang berhalangan hadir? Tidak. Tidak ada. Tanpa keterangan atau sakit ada? Ya. Alhamdulillah ya. Ya, bahwa kelas 4 ini betul-betul siswa yang rajin ya. Terbukti dengan kehadirannya 100%. Dan semuanya juga siswa yang sehat-sehat ya. Terbukti tidak ada yang sakit. Ya, meskipun saat ini masih dalam keadaan pandemi ya, belajar untuk bekerja sama dengan temannya, saling tolong menolong. Namun tetap menjadi pribadi yang mandiri ya. Ya, meskipun satu sama lain harus membantu, namun tetap kita menjadi pribadi yang mandiri. Adalah ya materi pelajaran 4, bersih itu sehat ya. Nah, adapun pembelajaran kita pada kita itu bagian A, mengenal arti bersih dan sehat ya. Adapun kompetensi dasarnya adalah memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, adapun tujuannya, ya setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, setelah dengan berpikir kritis, dengan menyaksikan tayangan video, kalian bisa menelaah najis itu dengan benar ya. Kedua, dapat menguraikan macam-macam najis dengan benar. Tiga, dapat menguraikan macam-macam hadas dan cara menyucikannya dengan tepat. Dan yang terakhir, dapat melakukan bersuci dari najis ya, membersihkan diri dari najis. Oke. Nah, apabila kalian mengikuti pembelajaran hari dengan baik, kalian akan mendapatkan bekal ya, bahwa dengan menjaga kebersihan itu merupakan prasyarat ibadah kita diterima oleh Allah ya. Nah, kalau kita hidup bersih, insya Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah. Di samping itu, dengan hidup bersih kita bisa menjadi pribadi yang sehat ya, terbebas dari penyakit. Oke. Ya, kita membahas lebih dalam tentang materi kita ini. Ya, Pak Guru ingin bertanya dulu kepada kalian ya, sejauh mana kalian memahami konsep tentang bersih itu? Ya, bersih itu sehat ya. Pastinya sudah mempelajari dasar-dasarnya di kelas-kelas sebelumnya ya. Nah, Pak Guru dulu ingin bertanya-tanya sedikit kepada kalian. Ada yang tahu tidak apa itu arti bersih? Apa itu arti bersih? Coba saya persilakan Yuki. Bersih adalah bebas dari kotoran. Bagaimana yang lain? Betul tidak? Ya, pendapat ya. Nah, kalau tadi arti bersih, nah sekarang arti dari kata sehat. Siapa yang bisa? Ya,
tifa? Ya, berdasarkan pendapat tifa, kondisi badan yang baik dan tidak sakit. Itu menurut tifa. Bagaimana yang lain? Bisa diterima? Bisa. Ya, jadi kalau kita sehat itu otomatis badan kita baik ya, tidak sakit. Ya betul. Nah berikut terkait dengan kebersihan, pastinya kita mengenal kata najis atau hadas ya. Nah ada biasa jelaskan itu apa itu najis, apa itu hadas. Ada yang bisa? Ya coba Ulia. Hadas dan najis adalah keadaan yang menjadikan seseorang terhalang untuk melakukan ibadah. Iya, bagaimana yang lain? Menurut temannya, najis atau hadas itu yang menyebabkan seseorang terhalang melakukan ibadah. Betul tidak? Betul. Iya, betul tidak. Ya, kita dulu beri aplaus untuk temannya. Nah, pertanyaan berikutnya. Ada tidak yang bisa menyebutkan contoh-contoh najis? Ya. Oke, Yuki lagi. Contoh-contoh najis? Kenajisan air, darah, kotoran, Iya. Menurut Yuki, najis itu contohnya darah, muntah, apalagi jilat, ya, dan sebagainya. Oke, bagus sekali. Nah, iya, adalah materi yang kita pelajari adalah ya tentang bersih itu sehat, submateri, mengenal arti bersih dan iya. Nah sekarang Pak Guru berikan dulu kesempatan membuka bukunya, membuka materinya, dan dibaca. Pak Guru beri waktu selama 5 menit. Silakan. Buka materinya, dibaca. Oke, selesai membacanya? Oke, ya. Nah sekarang Pak Guru ingin menjelaskan sedikit materi yang terkait pada pagi hari ini adalah tentang macam-macam najis ya. Nah kalian sudah membaca di situ materinya, dan Pak Guru ingin sedikit mengulas materi tentang macam-macam najis. Nah najis ini dikelompokkan beberapa macam ya. Ada 3 umumnya ya. Nah yang pertama adalah najis mukhaffafah. Apa itu najis mukhaffafah? Ya, najis mukhaffafah itu adalah najis ringan ya. Yang mana contohnya? Ya, air seni atau air kencingnya bayi laki-laki yang berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu apapun kecuali air susu. Ya, bagaimana cara membersihkannya? Dengan cara memercikkan air pada bagian yang terkena air seni tersebut. Namun syaratnya percikan air itu harus lebih banyak dari air seni tersebut ya. Nah, yang kedua, najis mutawassithah ya. Apa itu najis mutawassithah? Adalah najis sedang. Apa contohnya? najis Iya. Yang keluar dari mulut dan bubur. Air yang membandukkan atau sesuatu yang tidak halal, muntah, darah dan lain-lain. Nah cara membersihkannya adalah yaitu dengan membersihkan najis ainiyahnya dulu. Apa itu ainiyahnya? Yang nampak wujudnya ya. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan membersihkan najis hukmiyahnya, ya. Bekas-bekasnya itu, ya. Nah, dengan air. Terus berikut najis mughalladah ya, yaitu najis berat ya.
Contohnya najis pada hewan anjing dan babi. Ya. Bagaimana cara menyucikannya? Yaitu ya, itu kainnya itu dibersihkan dulu, baru setelah itu najis sukmianya itu dibersihkan dengan ya mengguyur air sebanyak 7 kali, salah satunya dengan campuran tanah suci atau debu. Iya, bagus sekali ya. Nah, terkait dengan membersihkan najis ini, nah sekarang Pak Guru berikan kesempatan kalian untuk membuka atau mencari materinya di YouTube ya, terkait dengan cara menyucikan diri dari najis yang berupa najis mughalladah ya, berupa apakah itu bau gilatan anjing atau babi. Silahkan dibuka. Sudah selesai disimak? Sudah ya? Oke. Ya, coba dulu semangatnya ya. Anak soleh. Siap. Anak soleh. Siap, siap. Anak soleh. Siap, 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 siap. Oke ya, semangatnya semua. Aku juga pertama semangat dengan melihat kalian bersemangat belajar. Oke. Dan sekarang setelah kalian menyimak videonya, barangkali ada yang mau ditanyakan dari video tersebut ya, yang masih mengganggu pikirannya, yang belum diketahui atau yang mau ditanyakan lebih mendalam. Ada? Siapa yang ada yang mau bertanya? Oke. Coba. Saya bertanyakan kenapa pada saat mengguyur bekas najis sebanyak 7 kali, salah satunya harus menggunakan tanah. Mengapa harus tanah, Pak? Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, kita beri dulu plus temannya yang bertanya. Sangat bagus sekali pertanyaannya, sangat berpikir kritis ya. Nah, pertanyaan temannya, mengapa harus tanah ya? Karena cara membersihkan najis itu 7 kali dibasuh dengan diguyur air, salah satunya harus dicampur dengan tanah. Ada yang bisa jawab? Ada? Ada? Atau Pak Guru yang jawab? Oke, Pak Guru yang jawab ya. Nah, kenapa mesti tanah? Ya, di dalam ajaran Islam, apapun yang dituntunkan, apapun yang diperintahkan itu pasti memiliki hikmah tersendiri ya bagi kehidupan kita. Nah, termasuk di sini dalam menyucikan diri kita dari najis menggunakan tanah, salah satunya menggunakan tanah ya. Karena tanah itu ternyata berdasarkan penelitian para ahli kedokteran bahwa tanah ini mengandung 2 zat ya, yaitu tetrasil dan tetarolit ya, yang mana 2 bahan ini merupakan bahan yang sangat mampu membunuh kuman ya. Dan di dalam tanah ini juga memiliki bahan-bahan yang berfungsi sebagai sterilisasi ya. Nah, makanya dalam agama kita ini menggunakan tanah karena adanya hikmah itu ya. Nah, jadi tidak hanya serta-merta tanah, ternyata tanah ini memiliki kegunaan ya. Seperti itu saya rasa ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Masih ada? Nah, kalau tidak ada lagi pertanyaan dari kalian,
Nah, sekarang saatnya Pak Guru yang bertanya ya. Oke, tadi kan sudah menyaksikan tayangan video membersihkan najis dengan air dan tanah. Nah, Pak Guru ini bertanya, apakah tanah tersebut bisa diganti dengan sabun? Ada yang bisa? Oke, coba bersedia. Bisa atau tidak? Menurut temannya bisa, ya? Coba kita dengar alasannya. Kenapa bisa? Ya, karena alasannya teman kita ini karena katanya sabun digunakan Untuk membersihkan sendiri sehari-hari. Ya. Kalian pakai apa untuk membersihkan dirinya sehari-hari? Jadi inilah pendapat temannya. Katanya bisa digunakan untuk membersihkan karena sabun ini memang dipakai sehari-hari bagi kita untuk kita membersihkan badan. Ya. Oke. Tepuk tangan buat jawaban temannya. Jadi ya saya cuma tambahkan di sini ya bahwa dalam membersihkan najis ini apakah boleh tidaknya diganti dengan sabun, ada dua pendapat ulama ya. Yang pertama mengatakan boleh ya, karena sabun ini sebagaimana dipakai untuk menyamak kulit jerapah atau kulit harimau sehingga kulitnya itu bisa bersih dari najis ya. Ya, itu pendapat pertama. Nah, yang kedua mengatakan tidak boleh karena sabun itu tidak pernah dicontohkan Nabi Muhammad ya. Nah, yang sesuai dengan tuntunan dalam Islam ini, dua bahan yang digunakan membersihkan itu hanyalah debu dan air. Jadi inilah pendapat dua ulama dan menangani pelaksananya kembali dari diri kita masing-masing. Nah, sekarang coba diperhatikan di papan monitor ya, di depan kalian, di depan kelas. Gambar apa di atas? Ya, kali ini kita akan melaksanakan diskusi ya untuk mendalami materi membersihkan najis ya. Nah, sekarang sebelum kita melakukan diskusi, kita membagi kelompok dulu ya. Nah, dan jadi Pak Guru ini akan membentuk 4 kelompok yang terdiri dari 3 orang ya. Jadi nanti ada 4 kelompok ya. Ya, di sini sudah ada labelnya masing-masing. Jadi caranya nanti membagi kelompok dengan seperti ini ya. Pak Guru membagikan kertas, yang mana kertas ini berisi nama kelompok yang akan kalian tempat ya atau gabung di situ ya. Namun saya letakkan dulu nama kelompoknya pada masing-masing kelompok ya. Nah, di sini ada huruf Assalam ya. Nah, ini ada Al-Jabbar. Ini ada Al-Alif. Dan di sini Al-Alim ya. Oke. Oke, nah sekarang saya bagikan ya. Oke. Nah, sekarang sama-sama dibuka. Ya. Nah, di situ sudah ada nama-nama kelompok yang akan kalian ya tempatnya bergabung ya. Nah, sekarang sudah tahu semua tempatnya. Nah, sekarang beranjak dari tempat duduknya menuju ke kelompoknya masing-masing. Oke, sudah bergabung semua. Kelompoknya masing-masing. Jadi sekarang tentukan siapa yang ketua, siapa yang anggota. Ketua letaknya di tengah. Nah, ketua letaknya di tengah, ya. Ketua letaknya di tengah.
Coba bertukar siapa yang diputuskan menjadi ketua. Oke. Nah, saya jelaskan kembali di sini bahwa dalam konstitusi ini kita harus belajar untuk bekerja sama dengan temannya, ya. Ya, bekerja sama dengan temannya, berkomunikasikan idenya, pendapatnya, ya. Mengkomunikasikan idenya, ya, kemudian menyatukan pendapat, berpikir kritis, mengasosiasi sehingga bisa menghasilkan jawaban-jawaban yang terbaik, ya, dari kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang coba dibuka semua lembar kerjanya pada monitornya masing-masing di depannya, ya. Nah, di situ ada lembar kerja berkelompok, ya. Isi pertanyaan dan kalian mengisi jawabannya. Ya, tentunya dalam kerja kelompok ini jawaban yang kalian hasilkan adalah hasil diskusi dari kalian, ya. Nah, sekarang saya beri waktu 5 menit dari sekarang. Silakan ikut. Setelah selesainya tugas kalian, nah sekarang kita akan berikut adalah kegiatan presentasi, ya. Jadi Pak Guru akan mengambil masing-masing pekerjaannya, ya. Nah, Pak Guru akan mengambil Oke, sudah siap? Nah, sekarang kelompok pertama yang tampil adalah Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Assalam akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, apa hukumnya memelihara anjing bagi seorang muslim? Tidak boleh melarang hadis. Dua, mengapa cara membersihkan hadis? Air, batu, kertas, tisu, dan lain-lain. Dua, buatlah campuran air yang ditambahkan tanah. Ya, oke. Itulah hasil presentasi temannya. Bagaimana jawabannya? Berdasarkan kelompok ini, ya, apa hukumnya memelihara anjing bagi orang muslim? Ya, jawabannya tidak boleh karena najis. Nah, bagaimana kelompok lain? Ada yang sependapat? Saya coba dari kelompok apa? Al-Jabar, ya, perwakilan dari kelompok Al-Jabar. Kami dari kelompok Al-Jabar ingin memberikan asahan Sanggahan, ya. berdasarkan hasil kerja dari kelompok Assalam yang mengatakan tidak boleh. Bagaimana dengan polisi-polisi Islam yang memelihara anjing pelacak? Ya. Nah, menurut dari kelompok Al-Jabar ini, kata temannya di atas tidak boleh, ya, karena najis. Menutup kemungkinan tidak boleh. Nah, kelompok Al-Jabar sedikit mengoreksi. Ya, bagaimana kalau seorang tentara muslim atau polisi muslim memelihara anjing pelacak, ya? Coba ada dari kelompok lain? Kami dari kelompok Al-Alim dalam
tangan buat pendapatnya temannya. Ya, berdasarkan dari materi di atas tadi ini, Pak Guru hanya ingin dan berdasarkan jawaban teman-temannya, Pak Guru hanya melengkapi bahwa ya betul, betul juga dikatakan kelompok ini tidak boleh karena najis. Namun ulama atau hadis Nabi mengatakan bahwa diperbolehkan apabila ada gunanya, misalnya untuk berburu, untuk menjaga hewan ternak, untuk menjaga tanaman, ya. Lepas dari itu tidak diperbolehkan. Oke? Nah, tepuk tangan buat presentasi dari kelompok A. Salam. Demikian hasil presentasi dari kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikutnya kelompok Al-Khaliq. Ya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Khaliq ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa hukumnya Memelihara anjing bagi seorang muslim? Ya. tergantung tujuannya, tidak sesuai anjuran Iya, dibolehkan. jawaban dari kelompok ini bagaimana? Bisa tidak diterima? Iya, bisa. Karena sepaham tadi ya, boleh kalau kesanjuran. Berikutnya, Demikian hasil presentasi diskusi kami dari kelompok Al-Khaliq. Assalamualaikum warahmatullahi iya, tepuk tangan buat wabarakatuh. presentasi kelompoknya. Oke, setelah tadi melakukan diskusi, ya. Nah, melakukan diskusi, nah sekarang di depan kalian adalah di depan laptopnya itu telah disajikan sebuah gambar kerja individual ya. Jadi ini kerja individual. Coba dikerja secara individu ya. Nah, coba dibuka semua. Coba dibuka ya. Coba dibuka ya. Coba dibuka kuisnya ya. Di situ di kuis di aplikasi Google Form kalian mengisi sesuai dengan jawaban kalian ya, secara individu, secara mandiri ya. Mengerjakan tugas individunya. Sekarang Pak Guru ingin mengajak kalian bermain game ya. Bermain game yang sebagai pendalaman materi. Namun Pak Guru ingin mengecek dulu semangatnya. Anak soleh, anak soleh, anak soleh. Ya oke. Nah di tangan Pak Guru sudah ada gambar. Nah gambar ini dikerjakan secara berkelompok juga ya. Kalian mengurutkan gambar ini mulai dari tata cara yang urutan pertama sampai yang terakhir ya. Gambar ini disajikan gambar tata cara membersihkan najis ya. Oke, tetap grup saya bagikan. Jadi coba diurutkan ya. Coba diurutkan dari tata cara yang pertama sampai yang terakhir. Oke? Oke, selesai? Ya, sekarang ditampilkan di atas mejanya masing-masing. Di atas mejanya masing-masing. Ya, di atas meja ditampilkan masing-masing urutannya dari yang pertama sampai yang terakhir. Nah, sekarang saya mulai dari kelompok Al-Jabbar. Iya. Iya. Bagaimana temannya ini? Coba diperhatikan sama temannya dulu.
Ya, yang sudah tidak boleh diganggu-gugat ya. Dilepas semua tangannya, tidak boleh dirubah jawabannya ya. Iya. Jadi sekarang kelompok yang sudah tolong ditunjukkan ke depan. Berada ya, coba. Ya, semua. Iya, ditunjukkan semua. Iya, mulai dari yang pertama sampai terakhir. Ya, coba ditunjukkan ke depan urutannya. Ya, cepat. Ya, coba saya mulai dari kelompok Al-Jabbar. Iya, mulai dari membersihkan najis, kemudian membuat campuran debu dan air. Ketiga, mengguyur bagian yang terkena najis dengan air, air campuran tadi. Dan terakhir mengguyur kemudian dengan 6 kali lagi ya, dengan air bersih. Oke. Kelompok berikutnya, ya ini. Yang pertama membersihkan najis, betul. Kedua membuat campuran. Ketiga membasuh air dengan air campuran tersebut. Dan yang terakhir kembali membasuh atau mengguyur dengan air bersih sebanyak 6 kali. Oke. Setelah kita melaksanakan pembelajaran mulai dari menanyakan video, mengerjakan tugas diskusi, mengerjakan tugas individu, bermain games. Nah, sekarang Pak Guru ingin kita semua membuat kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini ya. Nah, yang pertama adalah tentang bersih dan sehat. Ya, tentunya apa tadi itu bersih? Ya, terus sehat. Kondisi badannya baik dan sehat. Nah, terus najis itu dibagi menjadi 3, yaitu najis mukhaffafah, ya, yaitu najis ringan. Apalagi najis mutawassithah atau najis ringan. Dan yang terakhir mughalladah atau najis besar. Nah, terkait dengan mughalladah ini, yang pertama harus dilakukan. Yang pertama adalah apa? Cara membersihkan najis mughalladah? Ya, menghilangkan materi najis yang melekat pada tubuh. Yang kedua, Buatlah campuran air. ya, membuat campuran air dengan debu atau tanah suci. Yang ketiga, Guyurkan campuran. ya, guyurkan campuran debu dan tanah air itu di bagian yang terkena najis. Dan yang terakhir, kembali mengguyur Sebanyak 6 kali. ya pada bagian yang telah diguyur tadi ya dengan air ya dan campuran tersebut. Oke, nah setelah belajar pembelajaran ini, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian senang dengan belajar seperti ini? Semangat. Apakah kalian semangat? Semangat. Banyak pelajaran yang kalian bisa petik dari ini. Iya, banyak, terutama tentang kebersihan ya. Oke, nah sampai di sini masih ada yang belum dipahami? Tidak. Nah, sudah dipahami semua ya tentang bersih itu bersih itu sehat. Dan untuk pelajaran berikutnya kita kembali akan membahas tentang materi bersih itu sehat, namun dalam submateri yang berikutnya yang kedua, yaitu tentang ya, tentang wudu, yang mana nanti kita akan mempelajari tentang syarat-syarat wudu ya, syarat-syarat wajibnya, terus rukun-rukunnya dan segala macam ya. Oke, nah, untuk tugas rumahnya saya memberikan kalian sebuah tugas, yaitu membuat video tentang membersihkan najis ya, seperti tadi yang di video ya. Kalian praktekkan di rumah dan video tersebut kalian kirim melalui aplikasi Google Class ya, Google Classroom-nya masing-masing. Oke, sebelum kita tutup pelajaran, saya minta dulu semua dirapikan laptopnya, dimatikan, dinonaktifkan semua laptop ya. Oke, sudah. Dan kita berdoa bersama-sama sebelum pulang, berdoa dalam hati ya. Oke. Oke, mari kita berdoa sebelum pulang. 2, 3. Oke, selesai.
Ya, saya akhiri pembelajaran ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.